wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan kembali. Kita masih di pembahasan Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dari tadi yang kita sampaikan sebelum Isya, bukan artinya kita boleh belajar dari siapa aja, tapi harus dipastikan kalau belajar itu dari orang yang memang punya kompeten. Maksudnya dari ucapan yang kita bahas tadi sebelum sholat Isya, jiwa seorang penuntut ilmu itu selalu ingin memperbaiki dirinya, dan itu kapan saja. Ya, itu kapan saja. Jiwa seorang penuntut ilmu, ya, atau orang yang memahami konsep An-Najm 32, itu dia di mana aja membawa misi apa? Untuk memperbaiki diri. Di mana aja tuh. Misinya gitu. Bukan berarti setelah itu kita boleh duduk sama preman pasar. Gitu ya, paham ya? Bukan, tadi kebetulan saja kita misalkan lagi lewat pasar, ngelihat preman pasar berbuat baik kan gitu kan. Bukan artinya setelah itu kita duduk bareng sama mereka, berbincang atau bermujamalah dengan mereka, bukan itu. Dengan tukang narkoba gitu dan seterusnya, tukang begal, bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya adalah jiwa seorang penuntut ilmu, jiwa seorang yang ingin memperbaiki dirinya, itu senantiasa dia berusaha memperbaiki di mana saja dia berada. Hatta di tol aja bisa. Di tol di mana aja bisa. Itu melihat ya, orang nggak sabaran mau bayar tol gitu ya. Iya kan? Sahih nggak? Benar nggak? Ada ilmu nggak di situ? Kok bisa nih di depan kita begitu sabarnya ngantri gitu kan? Kita nggak bisa lihat ruang kosong sedikit pun. Padahal yang udah ngaji kita, bukan dia. Iya, Dad. Paham nggak? Gitu. Kadang memang ada di mereka orang awam ilmu yang sudah jadi amal, sementara kita masih diolah, masih ada di kepala aja. Tapi di sebagian pihak, di tempat-tempat, bahkan tempat-tempat yang kurang baik, di situ sudah ada amal. Bukan artinya kita langsung kita belajar ke situ, bukan. Tapi kita tidak menutup mata kalau memang ada sebuah kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena jiwa kita, antum harus punya jiwa, kita ini orang yang punya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Maka dimanapun kita berada, semoga yang kita lihat, semoga yang kita dengar itu dapat merubah kita. Kita ambil pelajaran. Jelas ya? Karena yang memiliki kesempurnaan ini itu cuma Nabi kita SAW. Nabi yang mengajarkan teori dan sahabat ngelihat prakteknya. Kadang kita hari ini seorang dai, seorang ustadz atau seorang pembicara menyampaikan teori, kita nggak lihat apanya? Amal itu kita nggak ngelihat. Tapi kita cuma bisa mendengar dia tuh bisa menyampaikan. Tapi kita nggak lihat di dalam dirinya. Mungkin yang disampaikan justru adanya kepada atau adanya di pihak-pihak yang lain. Yang notabene dia bukan orang yang mampu untuk menyampaikan. Tapi dia sudah mampu untuk mengamalkan. Gimana? Nyata dalam kehidupan seperti itu? Nyata? Iya, nyata. Oke. Ada yang mau tanya?
Ada yang mau diskusi tentang yang kita bahas tadi? Silakan Haji. Bagaimana kalau ada yang aku hijrah gitu, tapi hijrahnya itu ke dia belum mengenal sebelumnya, belum mengenal wajah sebelumnya, hijrahnya itu ke sufi gitu, ya ke nama tabligh gitu, apa itu seperti itu? Iya, hijrah. Karena hijrah itu bisa, kalau secara makna bahasa kan pindah dari satu kondisi ke kondisi yang berikutnya. Kan bisa jadi dari positif ke negatif, negatif ke positif, atau positif tambah lebih positif, negatif tambah lebih negatif. Gitu. Iya, bisa dikatakan hijrah. Makanya nanti kita punya punya apa namanya? Punya acuannya. Karena semua orang akan berkata hijrah. Acuannya apa? Gitu. Ya. Acuannya adalah Al-Quran, Sunnah, dan amal sehari-hari. Itu acuannya. Itu tazkiyah paling besar, kata para ulama. Tazkiyah, ya, ini saya dapat belum lama. Ya, ini saya dapat belum lama, kurang lebih 3-4 bulan lalu. Dan saya terima. Tazkiyah terbesar dalam dunia ilmu, ya, dalam dunia ilmu itu adalah amal. Tazkiyah terbesar dalam dunia ilmu adalah amal. Sekarang antum mau cari orang bertitel ilmu banyak atau tidak? Banyak nggak? Banyak. Itu tazkiyah, salah satu tazkiyah dia berilmu. Tapi tazkiyah terbesar yang dapat mengubah hidup kita itu kalau ada orang bicara dan dia orang yang mengamalkan apa yang dia bicarakan. Ya enggak? Seperti anak kita, itu nggak perlu kita banyak teori kalau kita memperlihatkan amal. Anak kita tuh nggak perlu banyak diberikan teori kalau dia udah ngelihat bapak dan ibunya orang yang beramal. Silakan antum melihat dalam kehidupan sehari-hari. Bapaknya rajin ke masjid, azan, pasti bapaknya sudah siap, wudu, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, atau udah siap. Itu anaknya tuh udah respon langsung. Bahkan kadang bapaknya tidur, anaknya sudah bangun dulu. Sahina. Kenapa bisa begitu? Karena anaknya sudah terbentuk dengan bapaknya begitu. Tapi kalau hanya sebatas penyampaian materi, teori, itu bapaknya tidur, anaknya pules. Bapaknya tidur, anaknya pules. Tapi kalau misalnya dia dapat itu, dapat apa? Dia lihat, dengan matanya dia lihat, sebagaimana siapa? Siapa? Kita udah bilang di sini. Siapa, no? Sahabat. Sahabat kan jadi orang istimewa, kenapa? Karena dia lihat. Dia lihat apa? Lihat Nabi tuh bukan jago materi. Karena dia lihat Nabi bukan orang yang pandai bicara. Tapi dia lihat Nabi orang yang pandai mencontohkan ilmu. Contoh dalam dunia nyata. Itu yang membuat mereka jadi orang hebat. Karena guru mereka orang pertama yang mengamalkan apa materi-materi yang disampaikan. Atau bahkan materi belum disampaikan, sahabat udah ngikutin. Materinya belum disampaikan, materinya belum disampaikan, tuh sahabat udah ngikutin. Padahal belum tentu itu sunnah. Tapi karena mereka lihat sosok seorang nabi, itu begitu, belum tentu sunnah. Apa contoh misalnya? Nabi nikah dengan 10 atau 11 orang wanita. Itu sahabat udah ada yang nikah dengan 10 orang wanita. Materi belum disampaikan.
Udah langsung dicontoh. Oh, Nabi soalnya Shallallahu Alaihi Wasallam maksum. Padahal ternyata 10 dilarang. Bolehnya cuma 4. Gitu. Jelas ya, Haji? Jadi hijrah memang semua hijrah. Yang dari masjid ke diskotik itu hijrah namanya. Iya, hijrah. Cuman hijrah kan pindah. Pindah. Gitu. Makanya ada hijrah positif, hijrah negatif. Kalau bisa dari positif ke positif, positif, dan tambah positif lagi, kan begitu. Harusnya begitu, idealnya begitu. Minimal jadi juara bertahan. Minimal jadi juara bertahan. Jangan mundur ke belakang. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke buku kita. Bagus yang baca. Hah? Diminta Fikri. Nggak bagus baca. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kitab Tazkiratus Sami karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah. Beliau menulis berkata, seyogianya jika membaca Al-Quran agar merenungkan makna-maknanya. Iya. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala melanjutkan perkataannya dalam karya beliau ini. Selayaknya setiap kita yang berinteraksi dengan Al-Quran untuk mulai bertafakur, bertadabur tentang makna-makna dari ayat-ayat yang kita baca. Ada hubungannya nggak dengan kalimat-kalimat sebelum yang beliau sampaikan di sini? Ada kaitannya nggak? Ungkapan beliau ini dengan ungkapan sebelumnya ada kaitannya nggak? Atau apa kaitannya? Apa coba? Antum baca. Apa kaitannya? Apa, Erik? Erik mana Erik? Belum nggak datang. Mengagungkan. Yang lain? Apa bagus? Apa kaitannya? Dengan ungkapan-ungkapan sebelumnya. Gimana Wawan? Wawan mau bicara? Siapa? Medi mau bicara? Ketaatan. Bagus, mau lanjut ucapannya? Belum? Bingung mengungkapinnya? Ada yang lain? Kita bisa mengambil pelajaran dari yang diucapkan oleh penulis. Jadi pelajaran itu bisa kita ambil seperti misalkan kita tahu bahwa dari Nabi Muhammad kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan segala macam itu ketika kita bisa bertadabbur menemukan ayat-ayat dari Al-Quran. Baik, hampir tepat, hampir sudah mendekati. Sudah mendekati. Coba antum lihat. Di poin-poin sebelumnya dia bilang dia contohkan pada kita sikap-sikap orang-orang atau ulama-ulama ketika disebut nama Nabi, kan? Saya enggak? Itu kan. Sekarang dia bilang
wa yanbaghi lahu idza talal qur'ana ayatafakkara fi ma'anihi. Apa kaitannya dengan ucapan ini? Kaitannya adalah ilmu. Ilmulah yang membuat mereka bisa bersikap seperti itu yang disebutkan di atas. Ya enggak? Paham nantum? Kan beliau mencontohkan orang-orang yang ketika disebut nama Nabi SAW berubah warna kulitnya, gemeteran, dan seterusnya. Kan kalau nggak ngerti, nggak paham gimana? Biasa aja. Sahih? Kalau nggak punya ilmu, biasa aja. Kita pernah contohkan anak kecil, atau nggak usah anak kecil, kita nih, kita yang nggak tahu siapa gubernur kita, antum nggak pernah tahu siapa gubernur antum, wajahnya. Dia lewat depan antum, antum gimana reaksi? Hah? Biasa aja. Padahal dia lewat depan antum. Kalau antum tahu gimana reaksi? Antum mungkin salaman, selfie, dan seterusnya. Oke? Karena antum tahu. Tapi kalau antum nggak tahu, yang duduk sebelah antum siapa? Kan begitu. Mafhum? Jelas? Nah, apa kaitannya, apa hubungannya dengan ucapan beliau sebelumnya? Di sini beliau mengatakan wayan bagilahu, dan sepatutnya, selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, terlebih khusus kepada orang-orang yang sudah mengajarkan ilmu, ya, itu cara membaca Al-Qurannya beda dengan cara membaca Al-Qurannya targetnya orang-orang yang baru belajar baca Al-Quran. Ya, targetnya bukan lagi berapa banyak ayat yang dia baca, tapi berapa banyak ayat yang memberi dia inspirasi perubahan ke arah kebaikan. Hah? Ustaz, bagaimana dengan para sahabat dahulu yang 3 hari khatam? Bukankah itu menunjukkan kuantitas? Oke? Apakah hanya kuantitas? Enggak. Sahabat, mereka bisa 3 hari khatam dan mereka ngerti apa yang mereka baca. Mereka paham. Nanti kita akan buktikan kalau mereka itu paham. Kita akan buktikan kalau mereka itu paham. Oke, kita buktikan sekarang. Antum cari hadis Hudzaifah saat Nabi Qiyamul Lail. Di rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah, kemudian baca An-Nisa, kemudian baca Ali Imran. Apa itu? Hudzaifah masuk sebelah Nabi. Apa kata Hudzaifah? Apa kata Hudzaifah? Cari hadis itu tentang bacaannya Nabi SAW. Bismillah. Ada ya? Ketemu ya? Ayo, bagus. Ketemu nggak bagus? Hah? Bagus? Udah ketemu? Belum? Udah dikasih sama Dedi? Mau Dedi apa mau Bapak, Gus? Abang, waduh. Ya, silakan. Bismillah. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, pada suatu malam aku sholat bersama Nabi SAW. Lalu beliau memulai dengan surat Al-Baqarah. Jadi nabinya udah mulai sholat, terus Hudzaifah masuk. Bukan Nabi ngajakin Hudzaifah masuk, tapi Hudzaifah yang masuk gitu. Terus iya, terus dalam hati aku berkata, apa yang dibaca tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Terus
Dalam hati aku berkata, mungkin beliau akan ruku setelah sampai 100 ayat. Oke, Namun ternyata beliau melanjutkannya. lanjutin. Terus, Dalam hati aku berkata, mungkin beliau melakukan sholat ini dengan membaca habis surat Al-Baqarah. oke, Namun beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa dan Anisa. menyelesaikannya. Anisa, Al-Baqarah ke Anisa tuh loncat satu surat. Itu jadi ilmu fikih. Kalau baca Quran ketika sholat itu nggak mesti harus berurut. Itu Nabi SAW Al-Baqarah selesai, Ali Imran lewatin, Nabi langsung masuk surat Anisa. Anisanya selesai, Nabi mundur lagi ke belakang. Gitu. Misalnya antum baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian kulhu, kemudian balik lagi Al-Falaq. Lanjut. Kemudian membaca surat Ali Imran dan menyelesaikannya. Selesai. Ali Imrannya sampai selesai. Terus, Beliau membacanya dengan perlahan. oke. Ketika sampai pada ayat tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Lihat. Tadi kita mau cari apa, Nok? Mau cari apa, Bang? Kalau sahabat baca itu faham. Lihat, kalau Hudzaifah nggak ngerti, kan Hudzaifah nggak bisa ngomong begini. Saya enggak. Kalau Hudzaifah nggak ngerti apa yang dibaca sama Nabi, kan nggak mungkin Hudzaifah ngambil kesimpulan. Nabi saat membaca ayat tasbih bertasbih. Ya kan? Itu yang bilang siapa? Hudzaifah. Hudzaifah denger. Kalau setelah Nabi lewat ayat-ayat tentang tasbih, Nabi bertasbih. Subhanallah. Ayat tasbih maksudnya ayat-ayat yang harus kita mensucikan Allah. Misalkan ada ucapan-ucapan orang kafir yang ngecilin Allah, makanya kenapa ucapan tasbih itu keluar? Ma'adallah. Segala puji. Belum, udah selesai sampai di situ. Udah ketemu. Oke. Bilang apa sama Dedi? Dedi apa Bapak? Ayah. Oke. Jelas ya? Itu menunjukkan Hudzaifah paham. Kan yang mengambil kesimpulan itu siapa? Hudzaifah. Nabi bacanya bagaimana? Ulang kata Hudzaifah. Beliau membacanya dengan perlahan. Oke, bacanya tartil. Perlahan, dinikmati bacaannya. Terus? Dan ketika sampai pada ayat tentang permohonan, maka beliau memohon. Tahu dari mana Hudzaifah? Kalau nggak paham. Jelas? Gitu. Terus? Ketika sampai pada ayat permohonan perlindungan, maka beliau berlindung. Tuh, itu menunjukkan Hudzaifah ngerti kan? Lanjut. Setelah itu beliau rukuk dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Oke. Cukup. Di antara pelajaran yang kita ambil di sini, itu cara para sahabat dengan Al-Quran tuh begitu. Dia ngerti, dia paham. Dia mengerti dan dia paham. Makanya itulah yang menjadikan perbedaan kualitas. Tadi kan kita bilang, misalnya, kan tadi Anda sampaikan, yang terpenting bagaimana ayat itu ngubah hidup kita menjadi lebih baik atau meninggalkan hal yang tidak baik. Kan begitu harusnya. Harusnya itu membaca Al-Quran itu seperti itu, membuat kita jauh lebih baik atau kita berhenti dari perbuatan buruk. Kan nggak mungkin kalau antum hanya sekedar apa? Selesai baca. Nggak mungkin. Jadi Ustadz, bagaimana dengan para sahabat yang membaca Al-Quran 3 hari selesai, seminggu selesai? Kita jawab dengan kisahnya Hudzaifah. Sahabat mau baca 3 hari juga dia paham, dia ngerti. Kalau kita baca 3 hari selesai atau seminggu selesai, yang kita dapat apa? Selesai doang. Iya enggak? Selesai. Oh, emang nggak boleh ya riba? Padahal antum baru baca ayat riba. Oh, ternyata nggak boleh ngomongin orang. Padahal antum baru baca ayat larangan ghibah.
Ah, masa sih nggak boleh? Padahal antum baru baca. Emang harus begitu? Itu ayat baru antum baca. Nyata nggak? Gitu. Nah, makanya dijamak, dikumpulkan untuk kita kembali kepada Al-Qur'an, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat nih. Apa petunjuk Allah dalam Al-Qur'an? Di surah Al-Isra ayat ke-9. Ya, silakan. Bismillah. Surat Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus Oke. Terus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. jadi efek dari interaksi dengan Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar makhorijul huruf antum bener. Sifat huruf antum bener, bukan cuman itu. Atau itu bukan prestasi tertinggi. Di sebagian elemen menjadikan makhorijul huruf dan ausoful huruf itu adalah standar tertinggi. Padahal bukan itu. Standar tertingginya bagaimana apa yang antum baca itu, apa yang kita baca itu ngubah hidup kita. Bukan hanya yang berubah apanya, Medi. Bukan aja yang berubah apanya, Pak. Cara baca kita. Itu bagus, merubah, membenarkan. Antum tahu Syekh Musa Al-Nasr sudah meninggal rahimahullah. Waktu datang ke Indonesia dulu sekitar tahun 2010. Itu pakar Quran. Ada satu lagi saya lupa. Waktu itu daurah 3 Syekh Musa, Syekh Ali Hasan. Ya salam, saya lupa satu lagi. Saya lupa satu lagi Syekh siapa. Yordan tiga-tiganya. Siapa ya? Siapa dek? Lupa saya. Syekh Ziyad atau siapa ya? Gini, jadi Syekh yang satu ini bilang gini kepada Syekh Musa. Syekh, tolong dengerin, tolong simak, tolong koreksi surat Al-Fatihah saya. Itu Syekh tuh. Iya, Syekh ngomong kepada Syekh Musa, karena Syekh Musa yang ahli Quran. Tolong simak. Itu levelnya ulama, dia nggak malu. Ngomongnya di depan beberapa peserta atau beberapa peserta daurah. Paham enggak? Itu kayak begitu. Ya. Bukan hanya yang diperbaiki apa? Makhorijul huruf, itu penting. Saya nggak bilang ini nggak penting, ya. Jangan salah paham. Saya bilang ini penting, memperbaiki makhorijul huruf itu penting. Memperbaiki ausoful huruf itu penting. Tapi yang lebih penting bagaimana Al-Quran itu merubah hidup kita. Itu yang paling penting. Al-Quran dapat merubah hidup kita. Yang berubah bukan cuma cara kita membaca. Itu melihat kan kata Allah apa dalam surat Al-Isra ini. Inna hadal Qur'ana yahdi, memberikan petunjuk. Terus bagaimana caranya antum bisa dapat petunjuk dari Al-Quran? Gimana? Hah? Antum harus ngerti. Antum harus paham. Antum harus naik level dari sekedar membaca, antum mulai memahami dari tafsir. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Gitu. Berubah. Yang berubah bukan cuma apanya? Sekedar baca. Itu penting, itu bagus. Saya nggak bilang itu nggak penting. Coba di dunia nyata, hati antum lebih nyaman
lebih nyaman bersama ahli Quran yang mengamalkan Al-Quran, apa hanya sebatas orang yang fasih mengucapkan Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan Quran? Jujur kita lebih nyaman kepada orang yang mengamalkan Al-Quran, walaupun di dalam kepalanya nggak semua Quran ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ahli Quran itu nggak mesti dia hafal Quran. Mafhum? Untuk meluruskan pemahaman, agar dibedakan antara penghafal Quran dengan ahli Quran. Ustadz, dari mana dasarnya? Dari hadis. Kan kita sudah pernah bahas di sini. Siapa ahli Quran? Siapa ahli Quran? Kan Nabi yang bilang kan, Al-Quran datang di hari kiamat kepada siapa? Sekedar membacanya, kepada yang mengamalkannya kan? Gitu. Maka kalau mau mendidik diri kita, anak kita menjadi ahli Quran, jadikanlah mereka orang yang mengamalkan Al-Quran. Bagaimana dia berinteraksi dengan kita, bagaimana dia berinteraksi dengan tetangga, bagaimana dia hablum minallah, hablum minannas. Waduh, itu lebih rumit dari mempelajari sifat-sifat huruf dan makhorijul huruf. Itu lebih rumit. Karena merubah karakter. Sahih enggak? Yang dirubah apa? Karakter. Itu jauh lebih rumit tuh. Antum punya anak pemalas gitu kan, atau antum punya anak temperamen misalnya, atau kitanya yang temperamen, antum lebih mudah merubah, membenarkan huruf ba daripada menghilangkan temperamen. Iya nggak? Coba jujur, antum jujur, kita bicara aja, antum bicara aja, nggak masalah. Kan antum udah biasa bicara. Merubah huruf ba itu tidak lebih rumit daripada merubah temperamen. Nyata nggak? Kita ambil contoh sabar deh, sabar. Kita tahu ayat tentang sabar. Itu jauh lebih sulit dirubahnya daripada untuk belajar huruf so. Sahih? Belajar huruf so itu sulit dan lebih sulit mengamalkannya. Gimana Joni? Nyata nggak? Nyata nggak? Belajar makhorijul huruf, awsaful huruf, mungkin sepekan, mungkin 2 pekan, mungkin 3 pekan, tergantung kemampuan kita dan taufik dari Allah. Itu beres. Selesai. Soalnya, pertanyaannya, sabar yang terdapat dari ayat-ayat yang antum baca, itu bisa nggak diterapkan? Kita berpatokan dengan ayat ini. Apa kata Allah? Inna hadal Quran, sesungguhnya Al-Quran. Nah sekarang kalau kita tetap kita, antum tetap antum, saya tetap saya. Ya, misalkan saya punya pribadi yang jelek, pasti banyak pribadi yang jelek. Kita semua punya pribadi yang jelek. Harusnya ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran, itu terkikis sedikit demi sedikit. Contohnya apa tadi? Kita bicara temperamen deh. Dengan interaksi dengan Al-Quran, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan sabar kan gitu kan? Sabar itu berat. Kenapa sabar berat? Karena hadiahnya bukan payung. Hadiahnya apa? Surga. Gitu. Berbakti pada orang tua. Ini PR buat kita. Antum tanya diri antum sendiri. Ya, tanya diri antum, ibu bapak antum sudah dapat belum ayat tentang berbakti kepada orang tua? Apakah ayat itu hanya bercokol di pala ini aja? Ya, kalau ditanya ayatnya mungkin bisa jawab lengkap dengan nama ayat, letak ayat. Mungkin bisa jawab. Pertanyaannya, apakah orang yang harusnya mendapatkan ayat ini sudah dapat atau belum? Oke? Clear? Gitu. Masalahnya ini Quran, kata Allah apa? Inna hadal Quran yahdi, memberikan petunjuk. Kalau kita tetap konsisten dengan diri kita, nggak berubah, berarti
Berarti apa faidahnya? Paham dan tuh? Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Padahal Allah sendiri bilang apa? Al-Quran memberikan apa? Petunjuk. Petunjuk. Antum tuh punya sifat begini-begini. Ketika antum baca, ya Allah, gua banget nih. Begitu. Gua banget. Gua harus berubah. Kan begitu. Jangan ketika kita baca ayat tentang jelek-jelek, wah ini si Dedi banget nih. Kalau yang ini sih bagus nih. Kalau yang ini si Nuno nih, gua mah enggak deh. Gua mah enggak begini orangnya. Antum ingat langsung kalau antum tembakin orang, ini ingat ya, antum ingetin saya. Kalau kita sedang tembak orang, antum langsung ingat surat An-Najm tuh. Ayat berapa? 32. Antum ingat tuh surat An-Najm. Antum aja, saya aja, kita aja belum terima rapot kok udah ngaku-ngaku orang soleh. Kok ngaku-ngaku orang bertakwa? Soalnya kan yang melarang siapa? Tapi kalau kita bilang kami sedang OTW, itu boleh. Makanya kita pakai tuh lafaz OTW ya, Septian. Karena kita semua OTW. Belum finish kan? Antum mau finish duluan? Kita semuanya OTW. Walaupun OTW kan beda-beda ya, Det ya. Jalan ke sana, ke Bogor gitu kan. Ada yang bisa lempeng nyampe Bogor sejam nyampe. Ada yang ketemu ketoprak berhenti dulu. Iya kan? Lewat dikit lagi toge goreng gitu. Temennya udah nyampe Bogor. Lu kemana aja bro, nggak nyampe-nyampe. Gua ketemu ketoprak enak banget. Nggak lama kemudian toge goreng. Terus apa lagi? Cimol. Empet terus aja lu kuliner. Begitu kan? Yang penting dia OTW. Yang penting OTW. Gak ada masalah. Kan kemampuan orang beda-beda. Gak bisa disamakan. Orang yang puasa saat safar sama Nabi di bulan puasa, Nabi diamin aja. Yang buka juga didiemin aja sama Nabi. Bukan, maksudnya gini. Maksudnya nggak saling mencela. Orang punya kemampuan beda-beda. Ada yang bisa lanjut puasanya, ada yang dia buka, lagi safar. Paham nggak? Lagi safar sama Nabi. Nabinya kan ada di situ. Nggak lemes mulutnya, nggak kayak kita. Edit ya. Dia lagi puasa, lagi bulan Ramadan, lagi puasa. Sebagian sahabat buka, sebagian lagi lanjut. Tapi nggak ada yang dipuji, yang puasa nggak dipuji, yang buka nggak dicela. Berarti kan keduanya bisa diamalin, gitu. Ini ribut. Lu mau jamak nggak? Nggak boleh jamak. Safar, belum sampai jaraknya. Ya subhanallah. Sudah, antum mau pilih jamak, antum mau nggak jamak, antum nggak jamak. Kan keduanya safar pilihan. Sampai hari ini ribut terus tuh kalau mau safar. Iya nggak? Jamak nggak lu? Gua nggak deh. Lu jamak deh. Salah lu, masuk neraka lu. Gitu. Terlalu kejam. Iya, Amra ya. Subhanallah. Kan itu kan khiyar, pilihan. Antum mau jamak deh. Aneh enggak? Maafin muskilah. Enggak ada masalah. Gitu. Namanya orang safar, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum lagi di meja makan. Sebagian antum bangun. Sebagian antum makan. Yang makan antum bilang, lu sholat lu udah azan. Namanya juga safar. Orang safar dia mau ngapain aja tuh. Jelas? Lagi safar dia. Beda antum yang mukim. Jelas? Dia lagi safar. Safar dapat apa? Rukhsah. Beda dengan orang yang mukim. Jelas? Paham sampai sini? Gitu. Udah keringanan. Oke. Nah, itulah petunjuk Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Oke. Kita belajar kan sedang memperbaiki diri kita ya, betul nggak? Kita tidak mengkoreksi orang lain karena terlalu jauh untuk mengkoreksi orang lain. Kita aja belum dapat rapot kan? Apa? Sertifikatnya kan belum keluar gitu kan.
Sertifikat keluar tuh kalau besok di hari kiamat ketemu Allah, Allah bilang silakan masuk surga kan gitu. Itu baru sertifikatnya sah, soleh, sah, bertakwa kan gitu. Kalau hari ini kan baru perasaan kita, kayaknya saya orang bertakwa deh. Itu baru perasaan. Salah nggak? Itu baru perasaan. Tapi kalau OTW boleh. Kalau OTW itu boleh. Gitu. Aneh masih ancur-ancuran, masih sedang OTW. Ya begitu, memang kita semua masih ancur-ancuran. Sedang OTW. Boleh. Bahkan dipuji sama Allah orang yang OTW. Itu melihat surat Asy-Syams. Asy-Syams. Qad aflaha, kata Allah. Apa Fikri? Apa bagus? Iya. Bismillah. Surat Asy-Syams ayat 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Mensucikan. Belajar mensucikan, bukan merasa suci. Kalau mensucikan berarti kan dia merasa dia itu kotor, penuh dengan dosa. Itu boleh begitu. Beruntung. Bro, lu kenapa banyak belajar? Gue banyak dosanya. Jadi gue harus banyak belajar. Lu kenapa banyak bersedekah? Gue banyak dosanya, jadi gue harus banyak sedekah. Kali aja sedekah ngampunin dosa gue. Kan gitu. Iya kan? Boleh, begitu boleh. Tapi kalau kita bilang, lu sholat lu, neraka lu. Antum juga kan belum tentu sholatnya diterima sama Allah. Kayak gue dong, sholat terus 5 waktu di masjid, gak pernah telat lagi. Ya Allah. Emang udah dapat WA dari Jibril? Iya kan? Emang ada orang dalam? Apa no? Keterusan gitu. Gitu. Sholat lu, kayak gue nih. Lu ngaji lu sholat nggak pernah lu. Kayak gue nih, sholat selalu saf pertama gitu ya Bura ya. Kemudian nggak pernah telat. Contoh nih gue nih gitu kan. Bus. Keren banget gitu ya. Subhanallah. Kayaknya dia punya orang dalam tuh ya. Atau dia udah dapat kabar. Udah dapat kabar dari Jibril. Jibril palsu tapi. Ya kan? Ya pasti Jibril palsu dong. Ya kan? Di WA. Atas nama Jibril mengabarkan kepada Anda bahwasannya Anda dapat tiket masuk surga. Terus antum percaya lagi gitu kan. Antum percaya itu Jibril gitu kan. Bagaimana kita harus apa? Kita ruqyah tuh dia tuh langsung. Itu Jibril palsu. Atau memang dia Jibril namanya Jibril, tapi bukan malaikat Jibril. Percaya aja lagi kan gitu kan. Ya kalau kita lagi nggak punya ilmu kan bisa aja percaya kan gitu kan. Seperti antum percaya sama orang yang bilang, oh kalau saya mah sholat Jumatnya nggak di Indonesia, cuman fisiknya aja di Indonesia, sholat Jumatnya di Masjidil Haram gitu kan. Terus antum, hebat amat antum, Masya Allah kan. Kalau nggak punya ilmu kan percaya. Kalau punya ilmu kan beda 4 jam, gimana ceritanya? Antara Saudi dengan Indonesia kan bedanya 4 jam. Berarti kalau kita lagi sholat Jumat, di sana lagi ngapain? Lagi olahraga, lagi ngopi, lagi makan kurma. Kan baru pagi, beda 4 jam. Taruh jam 12 kita selesai Jumat. Berarti di sana jam 8 kan? Lagi ngapain Burai jam 8? Ngopi. Hah? Lagi beli Albaik. Ngantri Albaik. Promo. Ya, gak ada nasi uduk sono. Lagi ngantri Albaik tuh, ya Wan ya. Wan, antum bengong aja Wan, sakit. Enggak. Lu kurang enak badan. Enggak ya? Jelas ya? Gitu. Nah, berarti ada poin-poin tadi yang kita sebut. Di sini penulis mengatakan apa hubungannya tadi kita katakan wayan bagi lahu idza talal qur'ana an yatafakkara fi ma'anihi. Maka selayaknya, sepatutnya bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, ya, yang sudah mulai belajar ilmu agama, dia punya cara baca Al-Quran yang beda. Targetnya bukan lagi apa? Selesai. Targetnya bukan itu. Targetnya ini surat Al-Isra.
bagaimana hidup dia berubah. Hah? Kan ini nunjukin inna hadal Quran yahdi. Al-Quran itu menunjukkan. Kitab hidayah menunjukkan. Berarti kan idealnya setiap orang yang mendapatkan Al-Quran gimana? Atau setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran idealnya gimana? Dapat hidayah, berubah hidupnya, berubah untuk dirinya, berubah untuk keluarganya, berubah, semuanya berubah. Nih kenapa nih anak nih gitu? Berubah. Ya bagus ya. Berubah. Bukan cuman apa yang berubah? Cara baca. Itu penting, bukan nggak penting. Karena baca Quran harus dengan ilmu tajwid. Tapi yang terpenting adalah bagaimana yang kita pelajari dari Al-Quran itu mengubah hidup kita. Lampu merah berhenti. Itu kan berubah dari cara berkendara. Yang tadinya lampu hijau jalan, lampu merah tambah kencang, lampu kuning tambah kencang kan gitu ya. Lampu hijau kan jalan, lampu kuning tambah kencang kan, begitu kan, lihat aja kelihatan di jalan tuh. Lampu kuning bukan ngerem tambah tarik gas, begitu kan tuh dulu gitu. Sekarang masih ada dikit-dikit, ya kan? Kan harusnya kita sekarang apa? Kita harus cari bagaimana caranya kita bisa begitu ngelihat perboden dulu gimana? Ya sekarang masih juga. Harusnya kan gimana caranya kita bisa berhenti perboden, berarti kita cari jalan lain. Kita harus cari tahu rahasianya untuk bisa mengerjakan itu. Mentaati perintahnya ulil amri itu bagian dari perintah Allah. Jadi bukan dalam rangka kita mentaati ulil amri saja, tapi mentaati perintahnya Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri, selama dia tidak memerintahkan kita maksiat. Berarti ada pahala nggak saat antum putar balik? Ya. Nah, itulah rahasianya. Skip dulu apa ini? Yang ini skip dulu. Ya nggak begitu. Minta taufik sama Allah, semoga bisa diamalkan. Kan belajar, fungsi belajar apa? Dua. Antum bisa mengerjakan sesuatu atau antum meninggalkan sesuatu. Itu aja fungsi belajar. Itu. Bukan hanya menambah wawasan. Kalau cuma menambah wawasan, antum ujian, dites, sebutin ayat, sebutin hadis, antum bisa. Selesai. Jelas sampai sini? Sekarang kita lihat surat Shad ayat 29. Oke, ketemu? Silakan. Bismillah, surat Shad ayat 29 yang artinya, Nanti antum lihat perkataan penulis. Beliau bilang kan apa? Kata beliau apa? jika membaca Al-Quran agar merenungkan makna-maknanya, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Pembaca Al-Quran. Ya. Kita sedang bicara tentang siapa di sini? Sebenarnya terjemah yang tepat bukan pembaca Al-Quran. Apa? Antum lihat dong, kita sedang bicarain siapa? Di yang pertama tuh, ya, adab ahlul ilmu dengan dirinya. Terdapat berapa? 12. Maka terjemah yang tepat, adab para ahlul ilmu ketika mereka baca Al-Quran. Karena kan sifat yang ketujuh ini masih dalam hubungannya dengan yang pertama, kan belum putus. Paham dan tuh? Paham nggak?
Paham semua? Jadi yang lebih tepat gitu, karena beliau sendiri dalam konteks bahasa Arabnya beliau bilang wayan bagi lahu, dan lahu itu balik kepada siapa? Ahlul ilmu itu. Masuk keumumannya setiap orang yang berinteraksi dengan Quran. Tapi secara khusus dia sedang berbicara tentang siapa? Ahlul ilmu. Oke, lanjut. Perintah-perintah dan larangan-larangannya. Nah sekarang Anda baca surat Shad tadi. Surat Shad ayat 29 yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Keberkahan. Al-Quran itu ada berkah banyak. Orang yang cuman baca saja dapat berkahnya, tetap dapat berkahnya. Berkah huruf per hurufnya dia dapat. Cuman dia nggak sebanyak dapat dari orang yang paham apa yang dia baca. Hah? Contoh nih, real, kita nyata dalam hidup. Ada orang yang lama ngajinya, bertahun-tahun ngaji, itu mulutnya tetap lemes. Orang takut sama dia karena mulutnya. Ada orang yang baru ngaji seminggu, 2 minggu, itu berubahnya cepat. Padahal dua orang ini terkenal sama-sama lemes. Tahu lemes kan ya? Ember atau pokoknya ceplas-ceplos gitu kalau ngomong. Ada orang bertahun-tahun ngaji itu mulut nggak pernah atau tidak terkontrol. Jati diri lemesnya belum hilang. Maka ini sebuah pertanyaan, jangan-jangan dia masuk firman Allah yang lainnya. Sa'asrifu an ayati. Saya akan palingkan. Ternyata nggak semua orang yang melakukan kebaikan mendapatkan kebaikan. Seperti orang yang sholat, kata Allah apa? Fawailul lil musallin. Jadi tidak tertutup kemungkinan orang yang datang ke pengajian pun dicela. Kalau mereka tidak bisa mengubah dirinya. Paham? Salah satu contoh real, satu contoh nyata, Abdullah bin Ubay bin Salul itu dekat sama Nabi. Dekat sama Nabi. Kemana-mana sama Nabi. Tapi dia gembongnya munafik. Nabi nggak tahu. Tuh lihat. Kemana-mana sama Nabi. Tapi ternyata mau perang Uhud, belok. Udah berangkat bareng. Belok dia putar balik. Diikutin oleh orang. Oke? Jelas? Jadi Allah bilang apa? Kitab Al-Quran adalah kitab yang penuh keberkahan. Orang yang hanya sekedar membaca saja dapat keberkahannya, tetap dapat. Tetap dapat. Karena Nabi bilang huruf per hurufnya 10 kebaikan. Tetap dapat berkahnya. Tapi tentu keberkahannya nggak bisa dibandingkan dengan orang yang baca satu ayat terus dia berubah hidupnya. Hah? Dia berubah hidupnya. Satu ayat bisa ngerubah hidupnya. Seperti Fudail bin Iyad berubah karena apa? Satu ayat. Satu ayat merubah hidupnya Fudail bin Iyad. Berubah total. Total, berubah total. Putar balik 360 derajat Fudail bin Iyad. Dengan berapa ayat? Satu. Oke, lanjut. Ayatnya dilanjut ayatnya. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, berarti ucapan beliau sejalan dengan ayat ini. Sahih? Apa kata Allah dalam ayat ini? Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi.
Maka nggak salah istilah orang yang banyak belajar agama kok kelihatan jadi cupu. Tadinya ember, mulutnya kok jadi pendiam begini, kenapa nih? Kan dianggap cupu kan akhirnya kan? Iya nggak? Dianggap katrok kan akhirnya kan? Kok jadi diem, padahal gue kenal dia nih, ember nih orang nih. Kenapa jadi begini Pitoyo? Kenapa Pitoyo jadi diem begini? Ternyata dia ternyata menyimpan sesuatu. Dia lewat ayat yang dia pahami. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan diucapkan oleh anak Adam kecuali di sebelahnya ada raqib atid yang senantiasa mencatat. Oh, ini yang merubah Pitoyo. Itu dia. Tapi kalau antum nggak paham itu ayat cuma dibaca rutinitas harian. Ember tetap ember. Lemes tetap lemes. Paling enggak udah baca ayat itu, dia ngerti ayat itu, waduh, hati-hati. Nggak bisa di lobby tuh orang, itu dua malaikat. Yang ini catat, yang ini jangan. Nggak bisa. Semuanya dicatat. Gitu. Antum mau bayar berapa dia? Yang ini jangan. Yang ini aja catat boleh. Nggak bisa. Semuanya dia siap. Dan yang baca kita juga. Iqra kitabak, kata Allah tuh, baca di catatan antum. Nah, begitu. Ya. Lo kenapa sekarang siapa misalnya Septian ketemu lampu merah, stop. Kenapa nih gua nggak, ini bukan Septian yang dulu nih. Biasanya di Sena atau di intercom kalau ada lampu kuning, gas. Oke? Ini Septian bilang kuning, pelan-pelan. Slow. Ini bukan Septian yang dulu nih, gara-gara kenal Ustadz Aldi jadi begini dia nih. Kan kita lihat semua ayat perubahan itu kan dilihat aja dia. Buat apa sih antum belajar? Kenal Nabi aja belum tentu masuk surga. Sahih enggak? Kenal Nabi sudah pasti masuk surga. Abu Thalib kurang kenal apa sama Nabi? Apa yang bisa kita banggakan kenal dengan seseorang? Yang kita kenal aja belum tentu masuk surga. Maka kenallah sama seseorang yang bisa membuat antum punya dua prinsip. Apa? Beramal atau meninggalkan sesuatu. Itu temen. Mau terkenal kek, mau nggak dikenal kek, pokoknya dia bisa membuat antum beramal, atau dia juga yang membuat kita berhenti dari perbuatan maksiat atau dosa. Itu dia. Tapi kan hari ini kita lihat fenomena, ya subhanallah, ya begitulah. Secara lahiriah, kita nggak bicara batin, ya kita bicara lahiriah. Antum kenal Ustadz Fulan? Wah, ana kenal, ana dekat. Ana ini fotonya nih, ana dekat sama dia gitu. Dekat banget kan ana sama dia gitu. Antum mau apa gitu kan? Boleh kenal sama dia, cuman antum bisa ngambil manfaat, antum berubah. Gitu. Bener nggak antum mau berubah kenal sama dia? Atau bener nggak dia ini orang yang mengamalkan ilmu? Bisa nggak dia jadi cermin yang membuat antum tambah bagus, kan begitu. Oke ya, jelas ya. Kalau cuma sekedar kenal, kalau cuma sekedar antum upload di media sosial, antum kenal sama si fulan, antum dekat sama si fulan, antum harus yakinin yang kenal Nabi juga belum tentu masuk surga. Ya Jani ya. Yang kenal Nabi masuk surga itu yang ngikutin gaya hidupnya Nabi, kan begitu. Yang enggak kan Nabi bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani
dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya, mengikuti gaya saya, konsep saya, dia bisa masuk surga. Ahlul bait yang punya hubungan tanpa diragukan, nggak perlu ada tes DNA, yang hidup di masa itu, tapi menentang Nabi SAW, dia nggak akan masuk surga. Walaupun dia bagian dari Ahlul Bait. Abu Thalib, siapanya Nabi? Paman, dekat apa kurang dekat? Sangat dekat. Oke, kita balik lagi surat Shad ayat 29, kata Allah apa? Lihat baru untuk ditadaburi. Ini kenapa nih Allah bilang begini? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah kan memerintahkan Nabi agar Nabi menyampaikan kepada orang-orang kafir. Ada apa nih? Cari tahu apa hikmahnya. Lama, pasti lama, makanya nggak akan pernah ada orang yang bisa menguasai semua Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak mungkin ada yang pernah bisa. Waktu kita nggak cukup untuk membahas setiap ayat demi ayatnya, nggak cukup. Tapi kalau cuma sekedar belajar makhorijul huruf, ausoful huruf, itu bisa beres. Siapa yang bisa memberesin dari An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Butuh berapa lama kita hidup di sini? Paham? Satu huruf ba saja ulama udah khilaf nih, baknya ba apa? Baknya aja tuh. Belum lagi ba ketemu huruf berikutnya. Jadinya apa maksudnya? Iya, Abu Raya. Gitu. Lihat dabbaru ayatihi, untuk ditadaburi. Tadaburi berarti apa? Kita sendiri yang mentadaburi? Bukan. Salah besar kalau kita sendiri yang mentadaburi. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir, paling tidak itu. Apa kata Ibnu Katsir? Kalau sanggup baca lagi Tabari, apa bilang apa? Ya. Al-Qurtubi, kalau sanggup. Kalau tidak, kalau misalnya nggak sanggup, paling tidak tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di baca ayat ini. Oh gini. Agar tahu apa? Allah mau apa dari ayat yang kita baca? Paham? Allah mau apa dari ayat yang kita baca? Kemudian setelah itu kata Allah apa? Silakan, bagus. Lihat baru terus. Dan supaya mereka mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Iya. Kan nggak mungkin dapat pelajaran kalau kita tidak mentadaburinya. Sekarang kita buka surat Ibrahim ayat pertama. Lihat, baca. Bismillah. Surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan isi Tuhan mereka. Lihat. Tuh. Quran tuh. Litukhrijan nas minadh dhulumat. Baca tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di. Apa yang dimaksud dhulumat? Silakan. Allah memberikan tafsir As-Sa'di surat Ibrahim ayat pertama. Allah memberitahukan bahwa Dia telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya Muhammad SAW demi kemaslahatan para makhluk, yaitu untuk mengentaskan manusia dari kegelapan kebodohan. Bodoh. Dhulumat kebodohan.
Kebodohan paling tinggi apa? Apa, Bu Rai? Saya beli nasi goreng kalau bisa jawab. Kebodohan paling tinggi apa? Menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Siapa yang bilang? Ustadz, bukan, Allah sendiri yang bilang. Antum lihat surat Al-Bayyinah, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka yang menyekutukan Allah adalah makhluk Allah terbodoh, tersesat. Yang bilang siapa? Allah. Antum protes saja sama Allah. Allah yang bilang, ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah, mereka bukan lagi bodoh di kalangan, hanya di kalangan manusia, tapi bariyah, seluruh makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa inti? Kenapa Allah sampai bilang seperti itu? Karena mereka menyekutukan Allah. Ya Joni. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke? Maka Al-Qur'an itu diturunkan untuk apa? Litukhrijan nasa minadh dhulumat, dari gelap gulita kesyirikan menuju tauhid. Oke? Kesyirikan gelap menuju tauhid. Bid'ah itu gelap menuju sunnah. Maksiat itu gelap menuju ketaatan. Jelas? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Antum punya hobi main bola misalnya, terus antum belajar ilmu agama. Ketika antum hobi sebelum antum belajar ilmu agama, itu main bolanya buka baju. Kalau kalah buka baju, kan gitu ya. Dulu aneh sih ngalamin begitu. Iya, ngalamin nggak? Ya kan? Kalah buka baju kan? Setengah. Gol pertama gitu. Ketika kita bisa ngebalikin, dia yang buka baju. Kan begitu? Iya, berarti antum satu zaman sama aneh. Kalau Abu Rai kayaknya enggak nih, enggak diam aja soalnya. Beda zaman kita. Apalagi Pak Pitoyo gitu. Kalau sekarang kan udah pakai apa? Rompi, ya kan? Dulu itu kan buka baju untuk bedain kan? Bedain yang mana yang gitu kan? Sekarang modal pakai rompi. Dulu kan nggak ada rompi, ya Bang. Itu dulu main bola nggak, Bang? Enggak ya. Beda zaman, beda kali. Oke, lihat. Beda hobi. Lihat. Main bola perkara dunia, hukum asalnya boleh. Sahih? Siapa yang bisa ngelarang perkara dunia yang dibolehkan oleh syariat? Mubah. Ketika kita belajar agama, ternyata ada aturan-aturan yang harus disesuaikan. Jangan agama ngikutin hobi kita, tapi hobi kita yang ngikutin peraturan agama. Oke, biasanya buka baju, jadi pakai rompi. Biasanya mainnya waktu sholat maghrib. Oke, maghrib lewat, isya lewat, bablas. Oke, dirubah mainnya jadi pada subuh. Tetap main bola. Biasanya celananya di atas lutut, pahanya kelihatan. Dirubah. Mafhum? Itulah minadh-dhulumati ilan nur. Semuanya begitu. Semuanya begitu. Yang biasa ngelatih fitness misalnya, yang dilatih seksi-seksi dirubah. Ya silakan saja, ya kan? Tadinya semuanya yang perawan, yang janda dilatih juga sama dia gitu kan. Apa? Latihannya pakai mukena. Setelah belajar agama, ya bukan berhenti dia jadi pelatih fitness, tapi dilihat dia cuma terima yang laki-laki. Kalaupun ada perempuan harus ditemani sama suaminya. Kan gitu. Kalau enggak hawa nafsu antum naik. Kalau enggak naik, antum bukan laki-laki namanya. Sahih enggak?
Antum melihat perempuan kan hawa nafsu antum naik gak? Naik kan? Kalau antum nggak naik hawa nafsu antum, ini tanda tanya, antum harus periksa ke psikiater. Ada yang salah pasti. Konslet. Jujur loh. Iya, namanya kita fitrahnya kan sukanya sama laki-laki. Kalau antum sukanya sama anak kan anak ngeri sama antum. Sebenarnya sama perempuan dia pengen. Gitu. Ya subhanallah. Jadi kalau lagi misalkan ngelatih, boleh perempuan diterima, tapi temenin sama suaminya, atau sama kakaknya, atau sama abangnya, temenin. Jangan berdua, Nabi udah bilang, berdua ketiganya setan, minimal pegang pahanya. Tuh kan setan yang bilang. Kalau nggak dipegang pahanya nggak enak. Jadi begini nih Pak. Tuh Mbak, jadi begini nih Mbak. Nah lu, ya lihat ya. Abu lagi ngebayangin. Abu lagi ngebayangin. Kurang naik pakurnya gitu. Subhanallah. Gitu deh. Ya lihat ya. Iya. Oh kan kita minadzulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya, kan begitu. Ya Jani ya. Begitu semua kita begitu. Fungsi belajar tuh begitu, dari kegelapan menuju cahaya. Yang biasa masuk kantor telat-telat, absen nitip. Ada nggak absen nitip? Sekarang udah nggak ada ya? Dulu kan ada absen ceklek begini kan? Titip. Buat telat nih bro, gua habis nonton bola baru bangun. Dulu kan begitu kan? Iya, Pak Bagus ya? Nggak tahu ya? Oh, berarti bukan orang dulu dia. Iya, bener gak? Atuh, cekrek gitu, cekrek. Akhirnya jebol juga Pak ya. Orangnya belum datang, absennya udah ada. Kan kejadian gitu kan? Akhirnya ganti pakai jempol. Ternyata bisa dipotong juga jempolnya gitu. Bisa gak? Begitu. Gimana tuh? Ya begitu deh. Ya. Dulu tukang titip absen, sekarang udah belajar, nggak titip absen lagi. Dulu kerja apa namanya? Kesepakatan kerja pulang jam 5, jam 3 udah pulang. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, pulang jam 5 jam 5 sebagaimana kontrak. Jam 5 jam 5. Gitu. Itu minadzulumati ilan nur. Gitu. Dulu sama istri galak gitu kan. Sama istri bentar-bentar tabok gitu kan. Ngepak gitu kan. Mentang-mentang pelatih fitness gitu kan. Iya kan? Mentang-mentang pelatih Muay Thai ya, Bray, ya. Salah dikit istrinya, diam loh, gitu kan. Anaknya salah dikit, mana anaknya, ada nggak di sini? Kita tanya aja langsung sama anaknya. Buk gitu kan, mentang-mentang pelatih, ya nggak begitu. Semenjak ayah ikut pengajian, Insya Allah tangannya nggak begitu lagi sekarang. Ah begitu. Minadzulumati ilan nur. Ini kan kata Allah, litukhrijan nas. Jadi Al-Quran itu untuk mengeluarkan manusia. Itu fungsinya tuh. Litukhrijan nas minadzulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu. Ya begitu, semuanya berubah. Dengan sebab apa, Medi? Yadabbaru, ditadaburi ayatnya. Coba baca tafsirnya Pak Bagus. Syekh Abdul Rahman Sa'di. Ibrahim ayat 1. Tafsir As-Sa'di, surat Ibrahim ayat pertama. Allah memberitahukan bahwa Dia telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya Muhammad SAW demi kemaslahatan para makhluk, yaitu dengan mengentaskan manusia dari kegelapan kebodohan, kekufuran, dan perangai-perangai yang buruk,
serta beragam maksiat menuju cahaya ilmu, iman, dan akhlak yang baik. Firman Allah dengan izin Rabb-nya. Nah, ini garis bawah nih. Jadi sekalipun kita di dunia ilmu, sekalipun kita berinteraksi dengan Quran, sekalipun kita qiyamul lail, tuh kalau Allah nggak izinkan dapat manfaat tuh nggak dapat manfaat tuh qiyamul lailnya. Nggak dapat manfaat tuh baca Qurannya. Nggak dapat manfaat tuh kebaikannya. Balik lagi apa? Bi'idni rabbihim, dengan izinnya Allah. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah, saya mau datang majelis ilmu. Semoga majelis ilmu ini mendapatkan kebaikan yang banyak buat saya. Karena antum datang majelis ilmu, kalau tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, nggak akan memperoleh kebaikan. Sebagai bentuk ketawaduan kita kepada Allah. Kita tidak mengandalkan hanya kecerdasan kita. Mafhum? Kita serahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, saya membaca Quran. Ya Allah, saya mau sholat malam. Semoga baca Qurannya, semoga sholat malamnya, semoga puasa sunnahnya mendapatkan kebaikan yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Kan banyak orang qiyamul lail, orang puasa sunnah, orang taat, tapi kita nggak lihat efek-efek ketaatan itu nggak ada. Paham nggak? Efek ketaatan itu nggak ada. Dari mana kita bisa bilang kan gini, orang yang belajar ilmu agama, efek ketaatannya itu kelihatan dari yang tadi misalkan main bola buka baju jadi pakai baju, kan itu efek ketaatan dia. Dari yang tadinya ngelatih fitness mbak-mbak gitu kan, teteh-teteh misalnya gitu kan, yang nggak ditemenin sama siapanya, Det, sama pasangannya, itu kan efek dari belajar, efek dari ketaatannya. Jelas? Gitu. Coba baca lagi, lanjut. Bi'idni rabbihim. Firman Allah dengan izin Rabb mereka, maksudnya tidak akan terwujud hal yang mereka sukai. Oh, nggak bisa. Itu nggak akan pernah mungkin kita dapat cahaya. Walaupun kita sedang megang cahaya. Allahu Akbar. Walaupun kita sedang megang cahaya, kita nggak akan pernah mungkin dapat manfaat dari cahaya itu kalau sang pemilik cahaya itu tidak menghendaki. Sebagaimana orang-orang munafik atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi, mereka sedang hidup dengan makhluk terbaik. Sahih? Sahih enggak? Siapa? Nabi. Mereka sedang bersama manusia yang terbaik di bumi ini. Tapi ada sebagian mereka yang tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang terbaik itu. Ya enggak, Bray? Berarti di sini ada satu pelajaran, kita nggak boleh ngandelin diri kita sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap kata Allah apa? Bi'idni rabbihim. Menunjukkan setelah kita melakukan kebaikan, kita serahkan kepada pemilik kebaikan. Ya Allah, semoga ini diterima. Ya Allah, semoga dimaafkan kekurangan-kekurangannya. Ya Allah, semoga qiyamul lailnya, puasa sunnahnya, kegiatan-kegiatan baik lainnya diterima. Jelas? Hatta antum camkan tuh dalam diri antum, kita semua. Tidak semua pemegang atau bersama kebaikan bisa menjadi baik kalau tidak dikehendaki oleh siapa, Joni? Allah. Hatta penghafal Quran. Bukankah antum lihat sifatnya orang-orang Khawarij? Cari hadisnya. Kita lihat. Kurang apa mereka dengan Al-Quran? Tapi Nabi bilang apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Allahu Akbar. Bismillah. Gimana kalau kita jadikan patokan kajian air ini habis? Kalau ini air nggak habis berarti kajiannya nggak berhenti-berhenti gitu. Gimana? Masih ada lagi sebotol. Enggak, tenang. Tenang. Sebentar lagi kita. Ada nggak ada yang bagus? Bismillah. Baca.
Hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Enggak, yang tentang dia dengan Quran. Kalau kamu melihat mereka Quran, baca Quran, kita akan mengatakan kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita ngelihat mereka sholat, kita itu nggak ada apa-apanya. Ada, kita akan merasa, aduh, kayaknya kita bukan siapa-siapa gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Salam. bersabda, akan keluar suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bacaan mereka. Oh, kita nggak ada apa-apanya. Makhraj judulnya nggak ada salahnya. Ausaful hurufnya nggak ada salahnya. Pokoknya lempeng deh, mau ditunjukin ayat di mana dia bisa. Pokoknya begitu deh. Kita kulhu aja bolak-balik salah, misalnya gitu. Kuliah aja muter-muter, lam yalid walam la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukumnya nggak dibaca-baca gitu kan. Muter-muter di situ ya. Pernah nggak gitu Ade Afri? Pernah nggak antum mendengar gitu orang salat? Hah? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Terus apa? Wala ana abidum ma abatum. Terus apa? Wala antum abiduna ma a'bud. Apa ya? Udah lakum belum ya? Kayaknya belum. Balik lagi deh tuh. Sampai sekarang masih ada. Namanya manusia. Bulak lagi. Padahal tinggal ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Lanjut. Demikian pula sholat kalian tidak ada apa-apanya Kita dibandingkan dengan sholat mereka. kalau ngelihat sholatnya kayaknya lempeng, kayaknya masya Allah gitu. Terus Dan tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka sedikit pun. Terus Mereka adalah anjing-anjing neraka. Allahu Akbar. Padahal secara lahiriah gitu. Baik. Bagus. Dia emang bagus gitu. Namanya bagus dia tuh. Secara lahiriah tuh. Kita anggap kita sih nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tapi Nabi bilang mereka apa? Kilabun nar. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Jadi bagaimana bacaan Al-Quran itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju apa? Menuju cahaya. Itu target dari membaca Al-Quran. Al-Quran bisa merubah hidup kita kalau antum pegang dalam hidup antum surat An-Najm itu. Bisa antum berubah. Kalau antum pegang surat An-Najm. Apa tadi? Fala tuzakku anfusakum. Kalau antum pegang itu, berarti antum akan menilai diri antum itu orang yang butuh masukan. Tapi kalau antum, kalau kita semua sudah merasa apa? Ya pokoknya punya sifat merasa, antum sama istri, itu istri nggak dikasih ngomong tuh. Antum aja yang mau. Dengerin saya. Sama anak, dengerin saya. Sama anak buah, dengerin saya. Karena apa? Karena dia udah menganggap dia itu udah paling hebat. Ini nyata di dunia nyata tuh begitu. Pokoknya kalau debat istri suami, istri harus salah. Suami yang benar. Anak dengan orang tua, rumusnya anak harus salah. Orang tua yang benar. Kan belum tentu. Sahih enggak? Belum tentu. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak pegang surat apa? An-Najm. Pasti ada miss-nya. Mungkin kita dengerin dulu tuh wanita yang mencintai kita, istri-istri kita. Kenapa? Mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa bunda? Mau ngomong apa? Silakan, ayo dengerin. Dengerin, simak. Kan antum kepala rumah tangga. Antum punya ayat, punya hadis, yang ini benar, yang ini nggak sesuai dengan ayat dan hadis, yang ini benar, kan begitu. Enggak dipotong, enggak dikasih kesempatan, bukan begitu. Dia tetap punya kesempatan. Silakan bicara.
Anak kita juga mungkin bisa bicara. Antum punya target anak antum begini, 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 baca Quran setiap hari harus begini, begini, begini. Dia bilang ini, Abi nggak ada hiburannya, ya kan? Abi aku mau main bola dong, kayak orang-orang main bola. Nah lu, antum nggak boleh. Pokoknya 7 kali 24 jam harus baca Quran. Kalau anaknya pintar kan bapak juga nggak hafal Quran. Kan tetap manusia butuh apa? Refreshing. Abi seminggu sekali deh pinggiran Monas minimal kan gitu. Kalau nggak bisa masuk ke Dufan, minimal ke laut itu, pantai itu kan nggak bayar tuh. Ancol, Ancol, ya kan, kalau nggak bisa masuk ke Dufan, gitu kan. Udah situ kan cuman bayar tiket doang kan. Udah, anak itu udah seneng ketemu air laut, main apa? Pasir, udah seneng banget. Seneng nggak? Seneng, udah. Seneng. Gitu. Bagus, tenang aja, nanti diajakin sama Dedi. Dekat ya? Masya Allah. Jelas ya sampai sini ya? Oke? Ini ayat terakhir di hari, malam ini. Kita lihat surat Al-An'am ayat 155. Satu lima lima. Baca, Den. Bismillah. Bismillah. Surat Al-An'am ayat 155 yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu. Cara ngikutinnya gimana? Hah? Fattabi'u, kata Allah itu. Cara ngikutinnya gimana? Gimana teman-teman? Ditadaburi kan gimana caranya antum ngikutin. Kalau riba itu haram. Kalau zina itu haram. Cara ngikutin itu tuh kan nggak mungkin kecuali dengan proses apa ya bang? Paham, mentadaburi. Kan begitu. Perintah Allah apa? Fattabi'uhu, ikutin. Dan bertakwalah. Pasti antum dapat rahmat. Pasti antum dirahmati. Kenapa dirahmati? Kenapa? Kenapa? Kenapa ditutup dengan gini? La'allakum turhamun, pasti antum dapat rahmat. Kenapa? Apa? Mendapatkan pelajaran. Gimana bang? Iya. Kenapa Allah bilang la'allakum turhamun? Pasti antum dapat rahmat. Siapa yang dapat rahmat? Siapa yang dapat rahmat? Yang mengikuti Al-Quran itu kan? Kata Allah apa? Fattabi'uhu wattaqu. Ikutin, yang antum baca tuh diikutin. Dan bertakwa, pasti antum dapat rahmat. Pasti dapat rahmat. Jadi ketika kita belum mendapatkan rahmat dari bacaan-bacaan kita, mungkin kita menyelisihi apa yang kita baca. Yang kita baca melarang untuk bermain riba, kita main riba. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Yang kita baca ngelarang kita gibah, terus kita ahli gibah. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin ketika kita tidak apa? Ketika kita nggak ngerti apa yang kita baca, padahal yang kita baca larangan tentang gibah. Yang kita baca larangan tentang durhaka kepada orang tua. Mungkin nggak kita durhaka pada orang tua? Mungkin. Jelas ya? Jadi syarat mendapatkan rahmat dari Allah adalah mengikuti apa?
Al-Quran. Oh, oke. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Insyaallah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya, kita saling mendoakan teman-teman semua. Semoga ya kita bisa istiqomah ya. Antum gak usah WA ana ya. Ustaz, ana udah doain antum. Gitu ya. Cukup antum doain dari balik layar yang kita saling nggak tahu, karena itu salah satu dikabulkan doa. Ana doain antum, antum doain ana gitu. Itu salah satu dikabulkan doa. Kita saling mendoakan semoga kita bisa istiqomah. Ya, minta sama Allah semoga kita bisa istiqomah sampai kita keluar dari dunia ini. Ya, keluar dari dunia ini bertemu dengan pencipta kita subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia ridha kepada kita. Ya, yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat atas seluruh kesalahan-kesalahan tersebut. Kita memuji Allah karena Allah telah memberikan kita semua kesempatan sampai berakhirnya kajian di malam hari ini jam 9 kurang lebih, dan semoga Allah Ta'ala menerima upaya kita dan memaafkan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan kita di majelis ini dan kesalahan-kesalahan kita di tempat-tempat yang lainnya. Semoga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.